1-2 tahun atau berapa tahun. Mungkin ada tanggapan, monggo. Bu Ida gimana? Terima kasih untuk visi sekolah. Jadi visi sekolah di tahun ini barusan diganti karena kemarin kan mencetak generasi yang berhak mulia, terampil dan berprestasi. Dari kami kajiannya bersama Ibu Evi pengajar praktik bahwasannya mencetak itu kurang ideal karena anggapannya sekolah itu bukan cetakan dan murid itu bukan kue yang bisa dicetak dengan bentuk dan kandungan yang seragam seperti itu, sehingga diganti dengan visi sekolah yang barusan dipasang di beberapa penjuru sekolah. Itu visi yang tertulis di situ membentuk generasi yang berhak mulia, terampil dan berprestasi. Karena kalau mewujudkan kan sebelumnya tidak terwujud, padahal sudah ada, tapi kita menyesuaikan dengan kajian sumber daya yang dimiliki sekolah. Bahwasannya tadi sumber daya sekolah nanti mungkin bisa dikaji lagi, bahwasannya sumber daya sekolah di sekolah kita ini sangat banyak. Nanti dengan Bapak PP Pak Jalari yang sangat hebat ini, nanti di modul 3 kalau tidak salah Pak ya, identifikasi aset dan sumber daya sekolah itu ada 7 aset sumber daya sekolah. Di antaranya bahwasannya budaya sekolah kita itu juga termasuk aset, sehingga kalau nanti misalnya Pak Dewa itu menginginkan untuk anak-anak prakarya dan kewirausahaan yang ramah lingkungan dengan budaya sekolah kita yang 5S, anak-anak sudah saling berinteraksi baik satu sama lain, harapannya pemasarannya mereka juga lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang kurang berkomunikasi aktif setiap harinya. Kemudian bahwasannya ada aset yang berupa aset politik. Politik itu bukan hanya yang berkaitan dengan pemerintahan, tapi juga sarana untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan sekolah yang mengarahkan pada mencapai visi-visi yang sesuai dengan sumber daya sekolah yang kita miliki. Jadi berangkatnya dari apa yang kita miliki. Jadi di visi sekolah nanti mungkin ada efeknya juga ke prakarsa perubahan yang sedang panjenengan susun, bahwasannya visi sekolah kita itu membentuk generasi yang berhak mulia, terampil dan berprestasi. Nah itu nanti bentuknya seperti apa ya, sesuai dengan potensi unik yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi kalau mereka potensi dan bakat istimewanya dari akademik di bidang apa? Di bidang teknologi kah, di bidang sains kah, di bidang soskum atau bidang apa? Kalau akademik atau seni, spesifikasinya di mana? Itulah yang nanti akan diolah agar menjadi lebih terampil dan nanti endingnya mereka bisa berprestasi di bidang khusus yang memang mereka miliki itu sebagai keahlian sekaligus percakapan hidupnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Aida. Mungkin karena kalau kita membahas secara rinci kali lebar tidak mungkin selesai dalam waktu 1-2 jam. Mungkin saya minta tanggapan dari Bu Dini atau Bu Titin sebagai kalimat terakhir closing dari rumusan visi yang sudah kita buat ini sebagai statement terakhir, nanti mungkin akan jadi sebuah ide. Terima kasih. Untuk visi dari SMA Negeri 8 Kediri itu tidak mewujudkan Pak Dula, tapi yang sudah kami cetak ada di 5 titik di depan pohon galau itu, tempat parkir siswa, tempat parkir guru, dekat bendera merah putih, sama di parkir anak. Itu membentuk generasi yang berakhlak mulia, terampil dan berprestasi. Ya, sudah membentuk. Karena memang anak-anak kita itu kan semuanya memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak itu kecerdasannya ada bermacam-macam.
sehingga dari kecerdasan yang bermacam-macam itu kita sekolah berupaya untuk bisa membentuk anak-anak tadi. Jadi mulai dari akhlaknya itu kita bimbing, ada pelajaran agama, kita ada membaca Yasin di hari Jumat, kita juga ada sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat, ada juga himbauan untuk anak-anak sholat duha dan sebagainya itu. Anak-anak juga diajarkan bersosial, empati terhadap temannya juga ketika ada yang saudaranya, orang tuanya meninggal dan sebagainya, diajarkan untuk mereka bisa berinfak. Terus pada saat kita hari raya Idul Adha, anak-anak juga diajarkan bagaimana belajar berkorban, mereka mengadakan iuran bersama-sama, kemudian nanti daging hewan korbannya itu dimasak bersama-sama untuk mereka lagi dan ke tetangga-tetangga mereka yang membutuhkan. Diajarkan juga untuk diharapkan juga nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang terampil dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Dan terakhir diharapkan anak-anak nanti bisa berprestasi di SMA Negeri Belakang ini. Prestasinya bisa prestasi akademik maupun non akademik, semuanya kita sama-sama kita perjuangkan untuk mereka bisa berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu Pak Dula, terima kasih. Terima kasih Bu Titin atas koreksinya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Pendidikan yang benar adalah membentuk generasi yang berakhlak mulia, terampil dan berprestasi. Ya, alhamdulillah berarti apa yang sudah pernah kita kaji bersama dalam forum guru penggerak tahun lalu kemudian direalisasikan dalam bentuk visi misi yang sekarang ini. Dan tadi juga saya sempat menyalin dari websitenya sekolah bahwa misi yang ingin kita bentuk yaitu melaksanakan bimbingan sebagai upaya membentuk sikap hidup yang sehat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah bagian dari GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Tidak hanya sehat secara mental tapi juga sehat secara secara raga jiwa dan raga. Kemudian yang kedua, melaksanakan fungsi pelatihan sebagai upaya untuk mengoptimalkan perkembangan kecakapan dan keterampilan peserta didik berdasarkan bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga dengan bakat keterampilan tersebut dapat memperoleh kehidupan yang layak di era industri 4.0. Artinya tadi yang sudah saya bahas mengenai keterampilan itu tidak hanya sekedar anak itu terampil, tapi juga bagaimana terampil menjadi nilai guna dan manfaat. Jadi dia menjadi memiliki jiwa yang keren. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan fungsi pengajaran sebagai upaya untuk pengembangan teks, olahraga dan sains. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon aplusnya untuk Bapak sekalian atas supaya kita bersama. Karena memang visi misi kalau tidak kita kaji bersama, kita diskusikan, ya itu akan menjadi sebuah simbol slogan yang tidak bisa kita perdalam, bahkan tidak bisa kita kembangkan lebih dalam lagi. Terima kasih banyak waktu yang sudah kami meluangkan untuk forum ini. Saya mohon maaf dalam waktu biasanya ada aturan teknisnya. Saya kembalikan kepada pengajar praktek saya Bapak Jawadi Muslim SPD bisa memberikan evaluasi dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Wan juga sudah layak sepertinya untuk di posisi tertentu nanti. Ya, jadi memang untuk visi sekolah teman-teman saya yakin yang lebih senior dari kami sudah merasakan bagaimana membuat visi sekolah yang memang harus diawali dengan geger di awal, artinya rame di awal, memang fungsinya, tugasnya, targetnya agar kebelakangnya visinya benar-benar milik bersama, tidak hanya milik perorangan
kelompok tertentu atau circle tertentu, tapi miliknya sekolah, sehingga harapannya visi ini betul-betul lahir dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah, sehingga fungsinya memang seperti itu. Pak Wakil sudah menyampaikan dengan baik. Alurnya terima kasih Pak Wakil. Nanti untuk evaluasinya saya dengan saja Pak, teman-teman nanti biar segera beristirahat menunggu waktu berbuka pulang maksudnya. Untuk evaluasinya saya dengan saja. Ini teman-teman sudah subuh semuanya, nggak perlu kita gurui. Beliau sudah sangat mahir di bidang masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Mohon maaf